Pernah nggak sih kalian mikir apa yang sebenarnya terjadi di skala paling kecil di alam semesta kita? Oke, siap-siap ya, karena kita harus lupain semua intuisi kita. Hari ini kita bakal nyelam ke jantungnya mekanika kuantum, yaitu fungsi gelombang. Ini adalah konsep yang bilang kalau realitas itu bukan sesuatu yang pasti, tapi lebih kayak lautan kemungkinan. Siap buat ngelihat dunia dengan cara yang benar-benar baru? Ayo kita mulai. Di dunia kita sehari-hari, dunia klasik, semuanya itu gampang ditebak. Kalau kita lempar bola, kita tahu persis kan lintasannya bakal kayak gimana. Tapi, begitu kita masuk ke dunia kuantum, aturan mainnya hancur lebur. Sebuah partikel itu nggak punya satu jalur pasti. Dia ada sebagai awan kemungkinan. Dan ini bukan cuma kiasan loh, ini beneran realitasnya. Jadi gimana bisa alam semesta kita punya dua aturan yang beda banget gini? Nah, untuk bisa memahami dunia yang dasarnya aja probabilitas, para fisikawan sadar mereka butuh bahasa matematika yang baru. Mereka nggak bisa lagi ngomongin posisi atau kecepatan yang pasti. Mereka butuh sesuatu yang radikal. Dan solusi itu adalah fungsi gelombang. Jadi, apa sih fungsi gelombang ini? Simbolnya huruf Yunani psi itu. Gini deh, bayangin ini bukan gelombang di pantai ya, tapi lebih mirip ramalan cuaca buat sebuah partikel. Ramalan cuaca kan nggak ngasih tahu di mana pasti bakal hujan, tapi dia nunjukin area-area di mana kemungkinan hujannya paling tinggi. Nah, fungsi gelombang juga gitu. Dia nggak nunjuk satu lokasi, tapi dia nyajin seluruh peta kemungkinan di mana partikel itu bisa muncul pas kita lihat. Oke, sekarang yuk kita datangi tempat kejadian perkaranya. Tempat di mana semua keanehan kuantum ini terungkap dengan paling jelas. Namanya eksperimen celah ganda. Eksperimen sederhana tapi elegan ini yang memaksa para ilmuwan buat ninggalin akal sehat dan ngadepin teka-teki kuantum secara langsung. Settingnya simple banget. Bayangin kita punya senapan yang bisa nembakin elektron satu per satu ke arah sebuah penghalang yang punya dua celah sempit. Di belakang penghalang itu ada layar buat ngeliat di mana tiap elektron mendarat. Logikanya gimana? Pasti kita mikir hasilnya bakal ada dua garis lurus aja di layar kan? Satu buat tiap celah. Masuk akal. Awalnya sih, semua kelihatan normal-normal aja. Persis kayak yang kita duga. Beberapa elektron pertama mendarat acak, jadi titik-titik yang tersebar di layar. Ya udah gitu aja, nggak ada yang aneh, semuanya masih sesuai sama dunia klasik. Tapi, ini baru pemanasan. Nah, disinilah keajaiban atau mungkin kengeriannya dimulai. Saat kita terus nembakin ribuan elektron, ingat ya, tetap satu persatu, sesuatu yang mustahil mulai kelihatan. Titik-titik acak ini mulai bersekongkol. Mereka membentuk pola yang luar biasa, serangkaian garis terang dan gelap yang selang-seling. Ini namanya pola interferensi. Pola yang harusnya cuma bisa dibuat sama gelombang yang lewat kedua celah secara bersamaan. Loh, gimana ceritanya partikel tunggal bisa begini? Nah, ini dia pertanyaan yang menghantui dunia fisika selama 100 tahun. Gimana bisa partikel-partikel individual yang ditembakin satu-satu dan gak saling kenal seolah-olah janjian buat membentuk pola gelombang yang sempurna. Kayak seolah-olah tiap elektron dapat memo gitu. Kamu mendarat di sini ya, biar polanya bagus. Apa sih yang sebenarnya terjadi sama dia di perjalanan? Jawaban dari teka-teki ini ternyata ada di dalam rahasia fungsi gelombang itu sendiri. Ini bukan soal partikelnya yang aneh-aneh atau membelah diri, tapi soal sesuatu yang jauh lebih abstrak dan jauh lebih fundamental. Ini dia kuncinya, siap? Yang lewat kedua celah itu bukan partikelnya, bukan. Tapi yang lewat itu adalah fungsi gelombangnya, yang pada dasarnya adalah gelombang kemungkinan. Jadi, pola terang dan gelap yang kita lihat di layar itu bukan jejak fisik elektron, tapi sebuah peta probabilitas, peta yang nunjukin di mana elektron paling mungkin dan paling tidak mungkin kita temukan. Di slide ini kita lihat dapurnya nih, gimana matematikanya bekerja. Di kiri itu fungsi gelombangnya, nilainya bisa positif atau negatif. Tapi kan probabilitas nggak mungkin minus ya kan? Nggak mungkin dong ada kemungkinan minus 50% sesuatu terjadi. Nah, para fisikawan pinter, mereka pakai trik matematika. Mereka kuadratin angkanya. Sama kayak minus 2 kuadrat jadi 4, proses ini bikin semua nilainya jadi positif. Dan walah, hasilnya yang di kanan itu, peta probabilitas murni, di mana puncak tertingginya adalah tempat kita paling mungkin nemuin si partikel. Dan inilah yang ngejelasin garis-garis terang di eksperimen kita. Garis-garis itu adalah area di mana puncak-puncak gelombang probabilitas ini berada. Disitulah gelombang probabilitas dari kedua celah saling menguatkan. Sebaliknya, garis-garis gelap itu adalah tempat di mana gelombang-gelombangnya saling meniadakan, menciptakan probabilitas nol. Jadi nggak mungkin ada elektron di situ. Keren kan? Misterinya terpecahkan oleh matematika.
Tentu saja, penemuan ini dampaknya jauh lebih besar dari sekedar fisika partikel. Ini maksa kita buat ngadepin pertanyaan-pertanyaan filosofis yang paling dalam. Kalau dasar dari alam semesta kita aja diatur sama probabilitas, terus apa artinya ada? Apa sih sebenarnya realitas itu? Werner Heisenberg, salah satu bapak pendiri teori kuantum, menyimpulkannya dengan sangat tajam. Dia bilang, gagasan kalau ada dunia yang nyata di luar sana, terlepas dari kita, itu mustahil. Sebelum kita ukur, sebuah elektron itu sebenarnya nggak punya posisi. Dia hanyalah sebuah potensi yang dijelaskan oleh fungsi gelombang. Tindakan kita mengintiplah yang memaksa potensi itu untuk memilih satu kenyataan. Tentu aja, para ilmuwan juga pusing mikirin ini. Makanya perdebatan tentang apa artinya semua ini masih seru sampai sekarang. Ada dua kubu utama. Yang pertama, interpretasi Copenhagen yang paling umum. Intinya bilang ya terima aja kalau realitas itu memang kabur sampai kita ukur. Pandangan lain, kayak teori de Broglie-Bohm, mencoba mempertahankan ide realitas yang lebih normal, dengan bilang kalau partikel itu sebenarnya selalu punya posisi, cuma dia dibimbing sama gelombang pemandu yang nggak kelihatan. Dan ini membawa kita kembali ke misteri terbesar dari semuanya. Oke, kita tahu fungsi gelombang itu isinya semua kemungkinan. Kita juga tahu kalau pengukuran membuat salah satu kemungkinan itu jadi kenyataan. Tapi, apa persisnya yang terjadi di antara dua momen itu? Jembatan yang menghubungkan lautan kemungkinan kuantum dengan dunia tunggal yang pasti dan kita alami ini, sampai sekarang tetap menjadi salah satu pertanyaan paling mendalam di seluruh ilmu pengetahuan.